dengar. Halo, selamat siang, saudara-saudara. Selamat siang, Dok. Mau tunggu lagi 5 menit ya. Mudah-mudahan lebih banyak lagi yang join. Setelah 5 menit, kita mulai saja. Ya.
Baik saudara-saudara, karena waktu sudah 5 menit lewat ya, kita mulai saja. Tentu Bapak Auka harus set konten dulu ya. Jadi pengenalan terhadap mata, topik mata dan telinga ya. Jadi yang pertama-tama tentu kalian harus paham dulu dengan struktur atau anatomi dari mata dan telinga itu sendiri ya. Jadi seperti yang sudah kalian ketahui sebelumnya, bahwa bola mata itu terbagi ke dalam 3 kompartemen, begitu ya. Terbagi ke dalam 3 kompartemen atau wilayah atau rongga, begitu ya. Jadi ada rongga anterior ya, rongga anterior, begitu ya. Rongga anterior terletak antara kornea dan iris, begitu ya. Ini dia lokasinya, begitu ya. Jadi rongga anterior jadi terletak antara kornea, gitu ya, kornea dan iris. Kemudian juga ada rongga posterior ya, rongga posterior terletak antara ini ya, rongga posterior terletak antara iris dan lensa ya, lensa. Kemudian juga ada istilah rongga vitreous, gitu ya, rongga vitreous, vitreous chamber ya, nama lainnya vitreous chamber. Jadi dia ada di antara lensa dan retina ya, itu gitu. Oleh karena itu, secara anatomi mata itu dibedakan ke dalam 3 kompartemen ya. Kemudian struktur kornea ya, kita mulai dari struktur kornea, begitu ya. Struktur kornea, ini dia ya, kornea. Jadi struktur kornea itu terdiri dari lapisan film, begitu ya, lapisan tear film, begitu ya. Jadi lapisan tear film ini merupakan epitel ya, epitel. Kemudian juga ada lapisan yang disebut sebagai bomen ya, lokasinya antara tear film dan stroma ya. Kemudian yang paling besar itu adalah lapisan stroma ya, stroma. Kemudian yang paling bawah ini disebut sebagai endotel ya. Jadi endotel atau descemen membrane gitu ya, descemen membrane. Sorry. Jadi bola mata juga tersusun atas 3 lapisan, begitu ya. Jadi bola mata juga tersusun atas 3 lapisan, begitu ya. 3 lapisan. Sklera bagian dari putih, gitu ya, bagian dari putih mata itu. Bagian putih dari mata berfungsi menjaga bentuk bola mata ya, menjaga bentuk bola mata. Jadi kalau kalian berkaca ya, kemudian melihat bagian putih dari bola mata itu, itulah yang disebut sebagai sklera ya, sklera. Jadi bagian putih dari mata yang berfungsi menjaga bentuk bola mata. Ini ya, bagian ini ya, sklera. Di bagian putih dari
bola mata. Kemudian juga ada koroid ya, lapisan di bawahnya ya, koroid terletak antara gitu ya, terletak antara retina dan sklera ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah retina ya. Retina bagian terdalam dari rongga mata begitu ya. Memusatkan cahaya pada bagian ground dan cone begitu ya. Ini ya, ground dan cone. Dikirim ke serabut otak begitu, dikirim ke serabut otak untuk menghasilkan penglihatan gitu ya. Jadi secara sarafi gitu ya, ada ini ya, ada perubahan ini mampu merubah, retina itu mampu merubah bentuk-bentuk ini ya, sinar begitu, sinar-sinar, sehingga dirubah menjadi suatu objek yang dapat dilihat begitu ya, sebagai suatu objek yang dapat dilihat. Kemudian juga ada UPA ya, UPA bagian dari bola mata yang mengandung pembuluh darah yang terdiri dari iris begitu ya, iris. Kemudian ciliary body ya, ciliary body dan koroid ya, dan koroid. Jadi karena secara struktur begitu ya, lapisan demi lapisan pada bola mata itu sangat tipis begitu ya, sangat tipis, jarang sekali terjadi peradangan hanya pada lapisan tertentu saja, jarang terjadi ya. Saking tipisnya tentu dia akan melibatkan lapisan yang di atasnya atau lapisan yang di bawahnya juga, gitu ya. Jadi begitulah ininya secara anatomi mata itu jarang terjadi peradangan murni hanya pada satu lapis saja, gitu ya. UPA dan komponennya bertanggung jawab dalam memproduksi cairan, gitu ya, menjaga blood-air barrier dan mengatur dilatasi serta konstriksi pupil, gitu ya. Itu yang saudara perlu ingat, gitu ya. Jadi apa fungsi dari masing-masing struktur pada bola mata itu, gitu ya. Nah, sekarang kalau terjadi pada peradangan pada UPA, begitu ya, atau yang dikenal sebagai uveitis, begitu. Jadi peradangan pada UPA atau uveitis itu merupakan peradangan pada satu atau lebih dari struktur UPA, gitu ya. Anterior uveitis jika peradangan terjadi pada bagian iris dan ciliary body. Ya. Jadi disebut sebagai anterior uveitis jika peradangan terjadi pada bagian iris dan ciliary body atau body ciliary. Ya. Kemudian posterior uveitis jika peradangan hanya terjadi pada lapisan koroid saja. Jadi uveitis posterior, gitu ya, jika peradangan hanya terjadi pada lapisan koroid saja. Panuveitis peradangan yang terjadi baik pada lapisan anterior maupun posterior. Ya. Tentu sangat sulit sekali ya, sangat sulit sekali menentukan apakah hanya terjadi anterior uveitis atau posterior uveitis saja, gitu ya. Sangat sulit sekali, meskipun dibantu dengan alat begitu ya, alat ya. Kalau kalian ke dokter mata itu
sering dibantu menggunakan alat-alat medis yang canggih begitu ya. Tapi itu masih juga sulit ya. Apakah hanya satu lapis saja atau justru ke seluruh lapisan upetis itu ya. Jadi masalah radangnya itu tergantung pada apa yang ditemukan begitu ya, sel radang apa yang ditemukan begitu ya. Jadi kalau terjadi pembengkakan begitu ya, kemerahan begitu, kemudian ada sel-sel radang polimorfonuklear yang dominan, tentu uveitisnya secara durasi itu dikategorikan sebagai uveitis akut begitu ya, sesuai dengan faktual yang ditemukan atau reaksi radang yang ditemukan gitu ya. Tapi kalau sel radang yang ditemukan itu dominan adalah sel-sel radang mononuklear, kemudian ditambah jaringan fibroblast begitu, tentu itu mengarahkan kepada uveitis kronis gitu ya. Jadi patologi itu berbicara terkait dengan fakta temuan begitu ya. Apa yang ditemukan itu yang kemudian kita buat diagnosanya secara tegak begitu ya. Jadi tidak boleh ngarang-ngarang begitu ya, sesuaikan dengan fakta temuan. Kemudian tanda klinis dari uveitis itu ya, bola mata terlihat bengkak gitu ya. Bola mata terlihat bengkak, kemerahan, berkabut gitu ya. Warna iris tidak normal begitu ya. Jadi konstriksi pupil, keluar air mata berlebihan, penglihatan kabur dan takut sinar ya, menghindari sinar ya, atau fotofobi begitu ya. Kemudian kalau kita lihat penyebabnya, begitu, dapat karena trauma ya, dapat karena trauma. Kemudian dapat juga karena infeksi oleh virus, bakteri, jamur, dan parasit ya. Atau dapat juga karena keganasan ya, penyakit metabolisme atau autoimun ya. Jadi kalau menyangkut penyakit autoimun ini begitu ya, meskipun jarang tapi perlu saudara ketahui bahwa gitu ya, protein-protein yang ada di permukaan suatu organ itu kemudian dianggap asing oleh sistem pertahanan tubuh kita begitu, sehingga sistem pertahanan tubuh karena dianggap asing tentu dia bereaksi ya, banyak dikirim ke permukaan organ itu untuk merusaknya atau memfagositosis begitu ya. Itu gininya, itu yang disebut sebagai penyakit autoimun gitu ya. Jadi protein permukaan organ itu tidak dikenal gitu ya. Mestinya dikenal begitu ya, karena dia sistem pertahanan tubuh kita itu sebelumnya sudah disekolahkan begitu ya. Sudah disekolahkan, ada yang di timus, ada yang di bursa begitu ya. Untuk mengenali protein-protein yang ada di masing-masing organ tubuh gitu ya. Jadi penyebab umum gitu ya. Jadi penyebab umum peradangan uvea di kedua mata termasuk penyakit menular seperti hepatitis anjing ya, infeksi oleh virus, kemudian toksoplasmosis,
infeksi jamur gitu ya, dan infeksi oleh bakteri seperti Brucellosis anjing begitu ya, leptospirosis dan ehrlichiosis seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan dengan perdarahan pada konjungtiva. Ya. Perdarahan pada konjungtiva merupakan selaput tipis yang melapisi kelopak mata ya, menyebar di bagian putih depan bola mata. Ya. Akibat trauma pembuluh darah subkonjungtiva, gitu ya. Jadi perdarahan itu terjadi akibat adanya perdarahan pada ini ya, pembuluh darah kecil ya, halus pada bagian bawah dari konjungtiva, gitu ya. Itu dia ini dia apa namanya dapat pecah karena saking halusnya begitu ya, saking halusnya dapat pecah mungkin akibat trauma, kebanyakan akibat trauma ya, atau bisa juga karena penyakit tertentu begitu ya. Jadi kalau kalian mau lihat ini konjungtiva itu bagian dari kelopak mata itu coba kalian ini ya dibuka agak lebar begitu. Dilihat sisi dalamnya begitu ya, dilihat sisi dalamnya apakah dia nampak sehat begitu, nampak sehat. Kalau dia sehat itu tentu warnanya adalah pink gitu ya, merah muda gitu ya. Tapi kalau dia sudah bengkak seperti ini dan kemerahan itu berarti ada sesuatu ya, kita harus telusuri apakah dia sempat ini sempat berkelahi begitu ya, atau kena pukul. Nah, kalau memang tidak ada riwayat seperti itu, tentu kita curigai itu sebagai infeksi begitu ya oleh patogen tertentu gitu ya. Ini sedikit mengenai histologi dari konjungtiva itu ya. Dia selalu kalau rongga yang berbatasan dengan lumen itu selalu organ atau jaringan yang berbatasan dengan lumen atau rongga itu selalu dilapisi oleh epitel di bagian atasnya itu ya. Itu sudah konsep dari anatomi tubuh kita ya. Kemudian kalau kita lihat ininya histopatologinya, secara histopatologi perdarahan itu sendiri terjadi antara konjungtiva dan episklera ya, episklera. Secara khusus unsur darah ditemukan pada substansia propria, gitu ya. Substansia propria. Mata dapat menjadi biru dan kuning karena pecahnya hemoglobin dan elemen darah lainnya serupa dengan normal, gitu ya. Kalau kita lihat secara fenotipnya seperti itu ya. Juga ada istilah chemosis, begitu ya. Ada istilah chemosis atau pembengkakan pada konjungtiva ya, chemosis atau pembengkakan pada konjungtiva begitu ya. Jadi kalian lihat ini ya, ada kapiler-kapiler yang sangat halus sekali di sini ya. Jadi kapiler-kapiler saking halusnya itu mudah pecah ya. Mudah pecah, apakah dia karena berkelahi begitu atau habis kena pukul begitu ya, sehingga menimbulkan perdarahan gitu ya. Jadi konjungtiva secara spesifik terbagi ke dalam 3 lapisan, yaitu konjungtiva palpebrae, atau tarsal gitu ya, melapisi kelopak begitu ya, kelopak mata. Kemudian konjungtiva bulbi ya, melapisi bola mata sampai ke depan sklera.
Dan ada juga yang disebut sebagai fornik konjungtiva, gitu ya. Fornik konjungtiva. Area perlekatan secara kuat dengan lapisan sklera di bawahnya disebut dengan kapsul tenon, begitu ya, kapsul tenon. Dan dapat bergerak mengikuti pergerakan bola mata, begitu ya. Jadi untuk dapat mengetahui komponen-komponen ini tentu harus menggunakan alat yang lebih modern lagi ya, alat yang lebih advance lagi. Secara praktikum pun di kedokteran hewan itu masih sulit ya, masih sulit untuk mengerjakan struktur atau anatomi dari bola mata ini ya. Kita masih kesulitan ya. Jadi untuk praktikumnya tidak dilakukan karena memang materi bola mata, telinga dan bola mata ini sangat sulit ya, sangat sulit. Pada lapisan stroma conjunctiva bulbi terdapat matrik pembuluh limfe ya, dan pembuluh darah gitu ya, di mana cairan ekstraseluler dapat ya. Jadi ruang perlekatan longgar antara conjunctiva bulbi dan lapisan sklera di bawahnya adalah tempat cairan berakumulasi selama episode peristiwa inflamasi atau infeksi. Gitu ya. Sebagai pencetusnya dapat karena trauma, kekurangan protein, reaksi alergi atau gigitan serangga ya, itu gini ya. Itu yang perlu kalian ingat begitu ya. Bisa artinya kalau terjadi ini ya, terjadi kebengkakan perdarahan itu mungkin kita asumsi itu karena trauma begitu ya. Hipoproteinemia, reaksi alergi atau gigitan serangga ya. Seperti itu gini ya. Ada juga istilah keratoconjunctivitis sika ya. Keratoconjunctivitis sika atau mata kering ya, keratoconjunctivitis sika. Jadi peradangan disertai kekeringan pada permukaan bola mata gitu ya. Terjadi akibat tidak cukupnya produksi cairan mata dari kelenjar lacrimalis atau kelenjar pada kelopak mata ketiga. Ya. Penyebabnya autoimun disease yang merusak kelenjar yang memproduksi air mata. Ya. Atau dapat juga karena keracunan preparat sulfa. Ya. Penyakit infeksi, kanin distemper virus, hipertiroidisme, dan oleh karena aspek neurogenik gitu ya. Jadi kalau pada anjing begitu ya, kalau pada anjing misalnya saudara menemukan terutama pada anjing muda begitu ya, pada anjing muda kalian menemukan adanya eksudat ya, eksudat pada bola mata gitu ya. Eksudat. Di samping eksudat pada bola mata, eksudat kuning kehijauan begitu ya. Eksudat itu juga kalian temukan pada rongga hidung begitu. Itu merupakan ciri dari adanya infeksi oleh kanin distemper virus ya pada anjing muda gitu ya. Kemudian air mata diperlukan untuk membasahi kornea. Diperlukan untuk membasahi kornea, membersihkan debris atau patogen infeksius gitu ya. Jadi clear film ya, lapisan clear film itu merupakan lapisan prakorneal gitu ya.
Jadi sebelum kornea gitu, dia dilapisi oleh selaput tipis yang disebut sebagai tear film gitu ya. Dia terdiri dari lapisan musin, air dan minyak gitu ya. Tanda klinis ya, tanda klinis tentu akan dirasakan adanya kesakitan pada mata, mata terlihat merah gitu ya, akibat iritasi, kadang-kadang juling ya, banyak eksudat kental berwarna kuning kehijauan. Jadi pada beberapa anjing dapat ditemukan adanya jaringan parut, jaringan ikat, atau fibrosis yang membuat terjadi kemunduran pada penglihatan. Ya. Jadi banyak spesies anjing dapat menderita keratu konjungtivitis begitu ya. Kemudian juga ada istilah panus ya. Panus itu nama lainnya adalah keratitis superficial kronis ya. Jadi panus begitu ya. Keratitis superficial kronis gitu ya. Jadi merupakan peradangan kronis pada bagian kornea ya. Jadi pada bagian kornea begitu ya. Ini ya. Disertai adanya granula vaskular dan proliferasi jaringan ikat di perbatasan sklera dan ya, sklera dan kornea. Secara klinis terlihat sebagai bintik buram dengan permukaan tidak rata dan dikelilingi pita keabuan dan berlembab. Jadi untuk pemula ya, untuk pemula kalau kita tidak khususkan diri di bidang mata ini memang agak susah ya, agak susah memastikan kenapa mata ini gitu ya. Ada infeksi apa begitu ya? Infeksi lokal kah, trauma kah, atau karena dipicu oleh patogen tertentu gitu ya. Jadi agak susah ya. Pemeriksaan sampel spesimen ditemukan adanya infiltrasi limfosit dan sel plasma gitu ya. Jadi secara teori begitu ya, secara teori kalian tentu sudah mampu membedakan mana yang disebut sebagai sel limfosit begitu ya, dan mana yang disebut sebagai sel plasma begitu ya. Jadi kalau sel limfosit ini gitu ya, sel limfosit ini tentu secara morfologi selnya itu bentuknya bulat begitu ya. Kemudian nukleusnya juga bulat begitu ya. Kalau kita lihat rasionya, rasio antara sitoplasma dan nukleusnya tentu didominasi oleh nukleus gitu ya. Jadi letak nukleusnya itu dia pada di tengah-tengah selnya gitu ya. Beda dengan plasma sel gitu ya. Beda dengan plasma sel. Jadi kalau plasma sel itu secara morfologi dia mengarah opoid begitu ya. Dia mengarah opoid dengan nukleus eksentrik begitu ya. Nukleusnya eksentrik, dia mengarah ke salah satu sudut
begitu, cenderung ke salah satu sudut begitu ya. Jadi kalau dia limfosit ini nukleusnya di tengah-tengah begitu. Kalau plasma sel itu nukleusnya eksentrik atau mengarah ke salah satu sudut sel begitu ya. Ada juga istilah keratitis ulceratif. Keratitis ulceratif. Jadi keadaan peradangan disertai hilangnya lapisan kornea. Jadi hilangnya lapisan kornea. Ya, bisa kalian lihat ini gambarnya ya. Ini yang sudah melanjut begitu ya. Ini dalam bentuk awal ya, dalam bentuk awal ini sudah melanjut begitu. Kalau dia ulceratif, ini istilah di patologi ya, berarti ada sesuatu yang nekrosis di situ. Begitu ya. Sebelum dia ulcer begitu ya, sebelum dia ulcer tentu didahului oleh adanya erosi ya, ada bagian kecil yang hilang gitu ya. Kemudian kalau lesinya bertambah berat, itu dia menjadi ulcer tambah parah, tambah dalam, nekrosisnya tambah dalam. Nekrosisnya tambah dalam. Keratitis ulceratif dapat diklasifikasikan menjadi keratitis ulceratif superficial, gitu ya. Kemudian juga ada keratitis dalam, keratitis descemetosile, dan keratitis perforasi. Nah, jadi kalau perforasi itu sudah ini ya, lapisan korneanya sudah menghilang, gitu kan? Sudah menghilang. Jadi pada kejadian infeksi, ulcer dapat meluas ke lapisan terdalam, gitu ya. Pada kejadian infeksi, ulcernya dapat meluas ke lapisan terdalam. Jika sebagian besar kornea terkikis diikuti dengan terbentuknya beberapa tonjolan disebut sebagai descemetosile. Descemetosile. Jadi untuk adik-adik mahasiswa tentu pengenalan ini, materi pengenalan ini harus dibaca pelan-pelan begitu, sambil mencoba berimajinasi begitu ya, membayangkan peristiwanya begitu ya. Kalau tidak begitu susah ininya. Atau dibantu dengan gambar-gambar ini ya, searching di Google begitu ya. Nah, coba diklik istilah satu persatu keratitis ulceratif pada hewan, apakah pada anjing, pada kucing, itu seperti apa tampilan ininya, fenotipnya, kemudian seperti apa juga tampilan histologi, ya seperti itu. Jadi tanda klinisnya ya, jadi mata juling begitu ya, kemerahan, produksi air mata meningkat, kornea berkabut, kemerahan pada konjungtiva, frekuensi menggosok mata meningkat, lesu disertai adanya perubahan perilaku. Ya. Jadi untuk memastikan apakah memang terjadi ulcer ya pada kornea, gitu ya, tentu dapat dilakukan dengan ini ya, dengan metode pewarnaan fluoresen, gitu ya, fluoresen. Ya.
Mungkin ini tidak biasa ya di kedokteran hewan di tempat kita itu belum teknik diagnosisnya belum secanggih itu ya. Atau juga dapat menggunakan Simmer tear test ya, Simmer tear test ya. Kemudian juga dapat digunakan tonometer untuk mengetahui tekanan cairan intraokular. Tonometer. Tonometer. Kita lanjutkan sedikit dengan katarak. Ya. Katarak. Jadi katarak adalah kekeruhan lensa mata ya. Biasa ditemukan pada anjing dan menyebabkan kebutaan ya. Katarak. Katarak itu bukan hanya terjadi pada kita, pada mamalia yang lain juga bisa terjadi ya. Kemudian katarak dapat disebabkan oleh karena trauma begitu ya. Penyakit diabetes atau kelainan genetik, peradangan, radiasi dan malnutrisi. Jadi lensa terletak di belakang iris ya, terletak di belakang iris. Iris berwarna ya. Jika katarak berjalan kronis, pupil dapat menjadi putih. Ya. Jadi penglihatan melalui katarak yang seperti melihat melalui kaca yang dicat putih. Gitu ya. Jadi tidak melihat apa-apa jadi gitu ya. Hanya bayangan putih saja. Histologinya ya, bagaimana histologi? Serat lensa terlihat mengalami pembengkakan dan lisis degeneratif yang progresif. Gitu ya. Kemudian analisis pada struktur lensa menunjukkan adanya peningkatan progresif ion air, ya, ion air, natrium, kalsium, dan penurunan ion kalium dan magnesium secara bersamaan. Jadi plak yang ditemukan itu terdiri dari sel-sel berbentuk gelendong, begitu, memanjang yang membentuk massa plakoid, gitu ya. Sel tertanam dalam matriks ekstraseluler yang mengandung fibril kolagen, ya. Seringkali dengan membran basal yang terduplikasi atau terbelah. Kita lanjutkan dengan glaukoma ya, glaukoma. Jadi penyakit-penyakit yang umum ditemukan pada mamalia ya. Jadi glaukoma juga sama seperti kita ya. Glaukoma, suatu penyakit yang ditandai oleh tingginya tekanan cairan intraokular bola mata. Jadi suatu penyakit yang ditandai oleh tingginya tekanan cairan intraokular bola mata. Tingginya tekanan cairan bola mata menyebabkan pembesaran bola mata, gitu ya. Nanti kalian secara fenotip dapat mengetahui ya. Jadi ada pembengkakan ini ya, ada pembesaran bola mata ya. Jadi dia terlihat lebih besar dari ukuran normalnya, gitu ya. Jadi pembesaran bola mata itu akan dapat menyebabkan bergesernya lensa. Bergesernya lensa, pecahnya membran kornea, dan dapat diikuti oleh terganggunya penglihatan. Ya.
Jadi cairan intraokular itu diproduksi oleh corpus ciliaris dengan saluran keluar berupa anyaman trabekula iridokorneal, gitu ya. Jadi cairan bola mata itu mengandung oksigen dan nutrisi yang diperlukan untuk struktur bola mata itu sendiri. Jadi ini ya. Jadi berapa banyak cairan intraokular yang diproduksi, begitu ya. Segitu juga yang untuk mempertahankan bentuk bola mata, segitu juga yang dapat yang harus dikeluarkan ya melalui sudut iridokorneal ini, gitu ya. Saluran ini sangat mikroskopik ya saudara-saudara, jadi sangat mikroskopik gitu ya. Jadi secara normal seberapa banyak cairan yang diproduksikan untuk mempertahankan bentuk bola mata, segitu juga yang harus dikeluarkan melalui sudut iridokorneal ini. Lalu masalahnya di mana begitu ya? Masalahnya di mana? Kalau terjadi sumbatan pada saluran iridokorneal ini, gitu ya. Terjadi sumbatan pada saluran keluar iridokorneal ini, tentu cairan yang diproduksi itu bertambah banyak, itu yang membuat bola mata itu kemudian menjadi lebih besar dari normalnya, begitu. Ya, jadi lebih besar dari normalnya, begitu ya. Jadi kalau cairan yang meningkat itu dapat mengubah posisi lensa atau dapat membuat kornea itu pecah, begitu gininya. Sehingga orang itu kemudian menjadi buta ya, buta. Atau meningkatnya cairan intraokular ini membuat retina saraf mata itu juga lepas satu sama lain, begitu ya. Jadi sehingga tidak ada yang mampu berubah sinar menjadi bentuk benda yang dapat dilihat, begitu gini ya. Jadi seperti itu dia. Seperti apa akibatnya, gitu ya? Seperti apa akibatnya? Tentu ada gagal visual, gitu ya. Istilahnya itu adalah gagal visual. Jadi tingginya tekanan cairan menekan bola mata dapat merusak saraf optik, gitu ya. Setelah saraf optik rusak, ia gagal membawa informasi visual ke otak dan menyebabkan hilangnya penglihatan. Seperti itu gini ya. Jadi istilah kerennya itu adalah gagal visual ya. Akibat dari terjadinya glaukoma. Itu sudah pasti ya. Kalau glaukomanya tidak dapat diatasi, begitu tentu akibatnya adalah gagal visual. Atau peningkatan tekanan pada retina itu menyebabkan sel-sel dan ganglion saraf di retina sensitif, ya. Dapat dia apoptosis, dan selain itu pembuluh darah kecil retina juga terkompresi sehingga kekurangan nutrisi. Sama-sama nekrosis juga, begitu ya. Begitu gininya, akibat samping dari kejadian glaukoma itu. Ya. Kita lanjutkan telinga ya. Saudara-saudara, sebelum kita lanjutkan ke telinga, begitu ya. Nanti untuk kelas A ya, kelas A dan B itu presentasi CBL-nya itu dapat ini ya, nanti kalian ini bagiannya adalah
abnormalitas pada mata ya. Dari beberapa yang sudah diberikan materi yang tadi itu ya. Itu untuk kelas A dan kelas B. Kemudian untuk kelas C dan D itu bagiannya adalah bagian ini ya, peradangan pada telinga gitu ya. Dan penyakit yang lainnya juga bisa ya. Jadi usahakan materinya itu yang agak ini ya, yang agak selengkap mungkin materinya ya, karena penilaiannya gitu ya, penilaiannya seberapa serius kalian coba ini ya, memaparkan materi itu dengan baik gitu ya. Kalau nanti kalian memaparkan presentasinya itu dengan seadanya, tentu nilai yang kita berikan juga seadanya gitu ya. Jadi seberapa kecil pun usaha kalian itu untuk melengkapi data presentasi itu sangat kita hargai ya. Jadi karena kita itu ya, kita tahu begitu ya, kalau kalian mempresentasikan materi SBL itu dengan seadanya saja, tentu nilainya juga ya. Jadi Pak harapkan kalian itu ini ya, materi presentasinya dibikin semenarik mungkin ya. Dibuat semenarik mungkin. Karena nilainya juga kalian dapatkan dari materi yang kalian sampaikan. Baik ya, saudara-saudara, kita lanjutkan dengan telinga ya. Jadi merupakan organ pendengaran dan keseimbangan yang terdiri dari gitu ya, telinga luar ya, telinga luar ini areanya ya, telinga luar, kemudian telinga tengah, middle ear gitu ya, middle ear, ada juga telinga dalam ya, inner ear ya. Kemudian telinga luar termasuk pinna ya, pinna. Ya, pinna di bagian yang terbuat dari tulang hewan dan ditutupi oleh kulit, bulu atau rambut dan saluran telinga. Jadi kanal ear ya, ear kanal ear. Jadi ukuran dan bentuk pinna bervariasi menurut jenisnya ya. Jadi sesuai dengan breed ya, bentuk telinga itu sesuai dengan breed. Saluran telinga anjing jauh lebih dalam daripada saluran telinga manusia ya. Jadi, saluran telinga anjing jauh lebih dalam daripada saluran telinga manusia dan menciptakan saluran yang lebih baik untuk membawa suara ke gendang telinga ya. Telinga tengah ya. Jadi sudah kita mulai dari telinga luar. Jadi telinga tengah meliputi gendang telinga gitu ya. Ruang kecil berisi udara, juga ada 3 tulang ini ya yang berupa hammer begitu ya. 3 tulang ya. Jadi telinga tengah meliputi gendang telinga, jadi dia berupa ruang kecil yang berisi udara, gitu ya. Juga disertai 3 tulang kecil yang seperti hammer begitu. Di samping itu juga ada landasan begitu ya.
ada sanggurdi, ya, eardrum atau sanggurdi, gitu ya. Di dalamnya ditemukan 2 otot opal, ya, dan tabung eustasi, gitu ya. Tabung eustasi, tabung kecil yang menghubungkan telinga tengah dengan bagian belakang hidung dan memungkinkan udara masuk ke telinga tengah, gitu ya. Kemudian di bagian telinga dalam itu merupakan struktur kompleks yang mencakup koklea, ya, organ pendengaran, begitu ya, koklea, jadi organ pendengaran, begitu, dan sistem vestibular, organ keseimbangan, ya, dan keseimbangan. Jadi telinga bagian dalam, telinga itu di samping dia organ pendengaran juga berfungsi sebagai sistem keseimbangan. Koklea adalah tulang berongga berbentuk spiral, gitu ya. Jadi koklea berbentuk spiral yang ditemukan di telinga bagian dalam yang memainkan peran kunci dalam indera pendengaran dan berpartisipasi dalam proses, gitu ya, dalam proses transduksi pendengaran. Jadi gelombang suara ditransduksi menjadi input listrik yang dapat ditafsirkan oleh otak sebagai frekuensi suara individu. Jadi sistem vestibular merupakan saluran semisirkular, berfungsi melacak pergerakan kepala seperti ketika memiringkan kepala, itu gini ya. Jadi sistem vestibular merupakan saluran semisirkular, begitu, berfungsi melacak pergerakan kepala seperti ketika memiringkan kepala, ya. Utrikel dan sakular, gitu ya, utrikel dan sakular melacak orientasi tubuh seperti posisi duduk, bersandar, dan berbaring. Ya. Jadi pada sistem vestibular itu ada yang disebut sebagai komponen utrikel dan sakular, gitu ya. Jadi dia secara fungsional dia dapat melacak orientasi tubuh seperti posisi duduk, bersandar, dan berbaring. Ya. Jadi bagaimana peristiwa mendengar itu? Ya. Kenapa bisa anjing itu mendengar panggilan saudara? Ya. Jadi gelombang suara yang masuk dari telinga luar, gitu ya. Gelombang suara yang masuk dari telinga luar menyebabkan membran timpani bergetar. Ya. Menyebabkan membran timpani bergetar. Getaran ditransfer melalui osikula ke jendela opal, gitu ya. Jadi gerakan tuas tulang-tulang, gitu ya, tulang-tulang pendengaran memperkuat energi suara yang masuk ke telinga bagian dalam. Fungsi 3 tulang tadi itu sebagai ini ya, sebagai ini memperkuat, begitu ya. Sama seperti di alat musik itu ya, apa istilahnya itu? Ya, dia sebagai memperkuat suara sehingga musik itu terdengar menjadi lebih enak didengar. Jadi posisi tulang-tulang ketiga tulang tadi itu memperkuat, gitu ya, fungsinya memperkuat sehingga yang masuk ke telinga dalam itu menjadi lebih jelas dia. Kemudian fungsi telinga bagian dalam adalah mengubah intensitas suara menjadi sinyal listrik yang diproses oleh otak.
Jadi fungsi telinga bagian dalam adalah mengubah intensitas suara menjadi sinyal listrik yang diproses oleh otitis ya, otitis atau radang telinga ya, otitis atau radang telinga. Jadi radang telinga dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti alergi, gitu ya, kelainan hormonal, kelebihan produksi serumen, infeksi parasit, dan penyakit autoimun. Ya. Jadi kalau karena alergi, gitu ya, kalau karena alergi, lesi yang terjadi itu biasanya unilateral, gitu ya. Jadi kalau karena alergi, lesinya bisa bersifat unilateral, hanya mengenai satu sisi telinga saja. Tapi kalau karena hormonal ini kan sirkulasinya lewat darah, gitu. Lewat darah ya. Dia pasti kanan kiri telinga kena, gitu ya. Kanan kiri telinga kena, ya. Begitu juga dengan serumen, begitu ya, serumen. Kelebihan produksi serumen. Ini hanya mengenai satu saja telinga atau bisa juga keduanya. Kalau infeksi parasit gampang lah kita melihatnya ya. Kalau infeksi parasit kalian tinggal memeriksa saja gitu ya. Apakah ada kutu sampai di dalam, kemudian apakah ada caplak sampai di dalam, gitu ya. Nah, kalau penyakit autoimun ini juga sama seperti hormonal, gitu ya. Dia terjadi pada kedua sisi daun telinga, baik kanan ataupun kiri. Ya. Jadi yang paling penting sekali, apakah itu karena alergi atau hormonal yang paling ini. Kalau alergi dia biasanya satu sisi ya. Kalau hormonal karena dia bersirkulasi melalui darah tentu kedua daun telinga kena ya. Jika otitis berat itu ya dapat menyebabkan tuli parsial, keseimbangan terganggu, mual dan muntah serta penyakit pada mata. Ya. Jadi tingkat klinis berhubungan dengan tingkat keparahan otitis, gitu ya. Mulai dari eritema, kemerahan ya, rasa nyeri pada pina, eksudatnya berbau, kepala digoyangkan dan digaruk-garuk. Tuli dapat terjadi jika infeksi bersifat bilateral. Ya. Diagnosis dilakukan melalui pemeriksaan fisik ya, cek ya. Tanda klinis dan temuan sitologi ya. Jamur dan bakteri tertentu normal ditemukan dalam jumlah relatif sedikit ya. Apabila jumlahnya signifikan merupakan indikasi adanya infeksi gitu ya. Jadi untuk pemeriksaan begitu ya, secara garis besar itu ada metode kualitatif dan kuantitatif ya. Saudara sudah tahu itu ya. Kualitatif untuk memastikan apakah ada atau tidak parasitnya begitu ya.
Kemudian pemeriksaan kuantitatifnya untuk memastikan apakah jumlah parasit yang ditemukan itu sudah menimbulkan kelainan secara klinis, begitu jadinya ya. Jadi hipersensitif kontak dapat terjadi pasca terapi obat-obat tertentu ya. Jadi kalau misalnya saudara berikan terapi pada daun telinga atau lubang telinga bagian tengah begitu ya. Kalau pasca terapinya itu ditemukan adanya kemerahan begitu ya, hiperemi pada kulitnya, kulit telinga bagian luar begitu. Yang paling mudah tentu kalian melihatnya telinga bagian luar begitu ya. Kalau ada kemerahan tentu itu dapat dicurigai karena reaksi alergi terhadap bahan-bahan kimia tertentu gitu ya. Juga ada ini ya istilah miringitomi ya. Jadi miringitomi gitu ya adalah sayatan bedah yang dibuat pada telinga bagian tengah untuk memasukkan area telinga bagian tengah itu ya. Ini ya. Ini dia. Jadi sayatan bedah dilakukan untuk memastikan adanya cairan atau debris gitu ya. Ya, kemudian diikuti dengan mengeluarkan eksudat guna mendapatkan sampel sitologi ya. Setelah didapatkan sampel sitologi, kemudian dilakukan kultur pada media begitu untuk memastikan bakteri apa yang ada atau jamur apa yang ada begitu ya. Kemudian miringitomi dilakukan berkaitan dengan kecurigaan adanya otitis media. Otitis media ya, lagi sedikit saja ya saudara-saudara. Otitis media sering terjadi dan berpotensi kurang terdiagnosis. Ya. Jadi otitis media menular terjadi pada 50 sampai 82% anjing dengan otitis eksternal. Ya. Eksternal recurrent kronis ya, terutama jika terdapat stenosis saluran telinga horizontal dan atau infeksi gram negatif gitu ya. Jadi yang dimaksudkan dengan stenosis itu adalah penyempitan saluran telinga dalam, ya. Telinga tengah gitu, atau telinga dalam. Gitu ya. Bakteri yang sering diisolasi seperti Acanobacterium pyogenes, ya, Mycoplasma bovis, Mycoplasma urhinis, Pastorella multocida, dan Pseudomonas aeruginosa. Ya. Jadi otitis media dapat terjadi akibat perluasan otitis eksterna, gitu ya. Jarang terjadi perluasan oleh infeksi hematobimus atau perluasan dari faring, gitu ya. Itu ya. Otitis media juga dapat disebabkan oleh Candida spesies, Aspergillus spesies. Radang ini dapat memicu terjadinya osteomielitis, gitu ya. Osteomielitis juga dapat meluas menuju tulang stilohioid
dan persendian temporohyoid. Gitu ya. Menyatunya persendian ini merupakan predisposisi faktor petrius temporal, gitu ya, atau disfungsi saraf wajah dan keseimbangan. Jadi ini yang paling mengerikan ini ya, radang pada telinga dalam itu dapat memicu terjadinya radang pada tulang dan sumsum, gitu ya. Jadi, tapi peristiwa ini sangat jarang ya, sangat jarang. Dan kalaupun terjadi itu hanya pada kuda dan sangat jarang gitu ya. Baik ya saudara-saudara, sampai di sini kuliah sekedar pengantaran ini ya, pengenalan materi sistem mata dan telinga begitu ya. Apa ada pertanyaan sampai di sini? Jadi kalau tidak ada yang ditanyakan itu ya, Pauke ingatkan lagi untuk presentasi minggu depan begitu ya. Untuk presentasi minggu depan, grup AC itu presentasinya materinya dari mata ya, dari mata. Kemudian untuk kelas CD itu materinya telinga ya. Jadi Pauke akan nilai keseriusan kalian itu untuk ini ya, memaparkan materi itu sedetail mungkin ya. Karena persentase tertinggi dari beberapa ini ya, beberapa evaluasi itu presentasi CBL itu presentasinya mendekati 50% begitu ya. 50%. Jadi kalau memang kalian bersungguh-sungguh begitu menampilkan materi sebaik mungkin, semenarik mungkin, jadi aku percaya itu nilainya akan besar ya. Baik ya saudara-saudara, kalau memang tidak ada hal yang ditanyakan dari materi pengenalan materi mata dan telinga ini, aku akhiri ya pertemuannya. Selamat siang ya saudara-saudara. Siang, Dok.